Hewan-hewan kesayangan malaikat menurut Islam. Pertama, kucing. Hewan ini ternyata adalah hewan kesayangan Nabi Muhammad sekaligus hewan kesayangan para malaikat. Dikenal sebagai hewan yang bersih, liur kucing tidaklah najis. Di berbagai masjid di belahan dunia, kita akan familiar dengan kucing yang berlalu lalang. Memang, kucing adalah salah satu peliharaan favorit umat muslim. Nabi berpesan untuk menyayangi kucing, sementara orang yang menelantarkannya justru akan mendapat siksa neraka. Hal itu juga diriwayatkan dalam sebuah hadits. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadits Bukhari. Kedua, semut. Semut adalah salah satu hewan kecil mempunyai tubuh kecil yang sering kita jumpai sehari-hari. Ada banyak keteladanan yang dapat kita contoh dari sifat sekawanan semut. Misalnya sifat gotong royong antar sesama. Ternyata, semut juga termasuk hewan yang disukai malaikat, bahkan Allah melarang membunuh semut. Pernah seekor semut menggigit salah seorang nabi. Lantas nabi tersebut memerintahkan untuk membakar sarang semutnya. Namun Allah menurunkan wahyu. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadits Muslim. Ketiga, ular. Ular merupakan hewan kesayangan malaikat, walau hewan tersebut paling ditakuti dan berbahaya karena memiliki bisa. Meski hewan ini berbahaya, tapi hewan ini disayangi malaikat. Alasannya, hewan melata ini adalah hewan yang digunakan Nabi Musa untuk memusnahkan sihir pada zamannya. Keempat, burung hadhad. Parents mungkin kurang familiar dengan jenis burung yang satu ini. Burung hadhad atau Yurezahupu adalah spesies burung dalam famili Upupidae. Masih ingat kisah Nabi Sulaiman dengan burung hadhadnya? Burung hadhad yang menggambarkan kesetiaan kepada Nabi Sulaiman as. Burung tersebut memiliki kecerdasan dan kecemerlangan berpikir, serta hewan yang dilarang dibunuh oleh Allah. Larangan tersebut sesuai sabda Rasulullah. Rasulullah melarang membunuh 4 hewan semut, lebah, hadhad dan syirat. Hadits Abu Daud. Kelima, laba-laba. Di balik rupanya yang terkadang menyeramkan, hewan yang satu ini pernah melindungi Nabi Muhammad SAW ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy. Laba-laba membuat sarang yang kuat dengan menutup pintu Gua Sur, yaitu tempat persembunyian Rasulullah. Akibat upaya laba-laba tersebut, Nabi pun selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy. Keenam, ikan paus. Ada juga hewan laut yang menjadi kesayangan para malaikat. Ikan paus memiliki peran penting dalam sejarah Nabi Yunus. Hewan ini menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpangi Nabi Yunus kelebihan muatan. Kemudian Allah memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan yang tandus. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus yang putus asa karena tidak berhasil dalam berdakwah kepada kaumnya. Dari ikan paus, Nabi Yunus sadar dan menyadari kelalaiannya dan mohon ampun sama Allah. Ketujuh, belalang. Belalang juga termasuk hewan yang disayangi malaikat. Hal ini karena pada Rasulullah mendatangi langit ketujuh guna mendapat perintah dari Allah. Saat itu pula belalang berwarna emas bergelantungan di pohon-pohon langit ketujuh. Hewan ini terlihat bergelantungan di pohon Sidratul Muntaha. Gambaran belalang emas tersebut terdapat dalam sebuah hadis dari Asma bin Abu Bakar. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha seakan 100 tahun lamanya atau seluas punggung kuda yang sangat cepat di bawah naungan. Di sana juga ada belalang dari emas, buahnya seperti kendi-kendi yang besar. Hadits Tirmidzi. Kedelapan, unta. Hewan berpunuk ini merupakan mujizat yang diberikan Allah SWT. Unta adalah hewan yang disayangi malaikat. Unta juga dijamin masuk surga. Hal ini karena unta adalah hewan yang menemani perjalanan Nabi Muhammad hijrah beserta para sahabatnya dan menemani dalam perjalanan dakwahnya dari satu tempat ke tempat lain. Kesembilan, kuda. Kuda adalah hewan yang menemani Rasulullah dalam perjalanan penyebaran agama Islam. Hewan ini juga dianjurkan untuk dipelihara, di ubun-ubunnya terdapat kebaikan hingga hari kiamat. Tak heran jika berkuda adalah salah satu olahraga yang dianjurkan Rasulullah. Kesepuluh, keledai.
Keledai adalah hewan yang disayangi malaikat karena mukjizatnya hidup dan matinya. Allah SWT memperlihatkan kepada Nabi Ujair bahwa hanya Allah menghidupkan dan mematikannya dan menciptakan alam semesta. Selain itu, hewan kesayangan malaikat ini juga dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Kisah tentang keledai dan Nabi Ujair terdapat dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh? Dan ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini yang telah hancur, maka Allah mematikan orang tersebut 100 tahun kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Lihatlah pada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang, kami akan menjadikan kamu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah pada tulang belulang keledai itu, pada tatkala telah nayat kepadanya bagaimana Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qs. Al-Baqarah. Itulah beberapa hewan kesayangan malaikat. Ternyata, beberapa hewan yang selama ini kita kerap pandang remeh, memiliki posisi spesial dalam Islam. Ya. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa buat dukungannya dengan like, komen, dan subscribe ya.